Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasmi Basam Aziz Mubarak. Saya di sini akan memperkenalkan perkembangan konsep manajemen. Teori manajemen klasik. Robert Owen 1771 sampai 1858. Pada permulaan tahun 1800-an, Owen seorang manajer beberapa pabrik penelitian kapas di Newland, Skotlandia. Menekankan pentingnya unsur manusia dalam produksi. Dia membuat perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerja, seperti pengurangan hari kerja standar, pembebasan anak-anak di bawah umur yang bekerja, membangun perumahan yang lebih baik bagi karyawannya, dan mengoperasikan toko perusahaan yang menjual barang-barang dengan murah. Charles Babbage 1792 sampai 1871. Charles Babbage seorang profesor matematika dari Inggris. Dia mempercayai bahwa aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas dan menurunkan biaya. Dia sekaligus menganjur pertama prinsip pembagian kerja melalui spesialisasi, di mana setiap tenaga kerja harus diberi pelatihan keterampilan yang sesuai dengan setiap operasi pabrik. Pencipta alat penghitungan kalkulator mekanis pertama. Frederick W. Taylor 1856 sampai 1915. Rangkuman sebuah empat prinsip dasar untuk mencapai efisien. 1. Membangun metode-metode ilmiah dalam manajemen agar sebagai contoh metode yang paling baik untuk melaksanakan setiap pekerjaan dapat ditentukan. 2. Seleksi ilmiah untuk karyawan, agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab atau sesuatu tugas sesuai dengan kemampuannya. 3. Pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. 4. Kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Henry Legend 1861 sampai 1919. Seperti Taylor, Hennigan menggunakan gagasan-gagasan yaitu kontribusi yang besar adalah pengguna metode grafik yang dikenal sebagai bagan gate untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi. Ini contohnya. Ini. Nah, ini. Henry Fayol 1841 sampai 1925, seorang industrialis Perancis mengemukakan teori dan teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelola organisasi yang kompleks dalam bukunya Administration Industry of Generation
administrasi industri dan umum. Merincikan manajemen menjadi 5 unsur. Perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengordinasian, dan pengawasan. Empat belas prinsip manajemen Henry Fayol. 1. Pembagian waktu, adanya spesialisasi akan meningkatkan efisien pelaksanaan kerja. 2. Wewenang, hak untuk memberikan perintah dan dipatuhi. 3. Disiplin, harus ada respek dan ketaatan pada peran dan tujuan organisasi. 4. Kesatuan perintah, setiap karyawan hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari hanya seorang atasan. 5. Kesatuan pengaruh. Operasi-operasi dalam organisasi yang mempunyai tujuan yang sama harus diarahkan oleh seorang manajer dengan menggunakan satu rencana. 6. Meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Kepentingan perseorangan harus tunduk pada kepentingan organisasi. 7. Balas jasa. Kompensasi untuk pekerjaan yang dilaksanakan harus adil baik bagi karyawan maupun pemilik. 8. Sentralisasi. Adanya keseimbangan yang tepat antara sentralisasi dan kesentralisasi. Rantai skalar. Garis wewenang dan perintah yang jelas. 10. Orbit. Bahan dan orang harus ada pada tempat dan waktu yang tepat, terutama orang-orang hendaknya ditempatkan pada posisi pekerjaan yang cocok untuk mereka. 11. Keadilan, harus ada kesamaan perlakuan dalam organisasi. 12. Stabilitas staf organisasi, tingkat perputaran tenaga kerja tidak baik bagi pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi. 13. Inisiatif, bahwa harus diberi kebebasan untuk menjalankan dan menyelesaikan rencana walaupun beberapa kesalahan mungkin terjadi. 14. Esprit de corps, semangat grup. Kesatuan adalah kekuatan pelaksanaan seperti organisasi perlu memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan rasa memiliki dari para anggota yang tercermin pada semangat grup. Masa perilaku hubungan manusia atau neoklasik. Masa ini muncul karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisien produksi dan keharmonisan kerja. Para manajer masih mengalami atau menghadapi kesulitan dan frustasi karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional. Sebagai pemegang sisi perilaku manusia dalam organisasi menjadi penting. Umunsterberg sebagai pencetus fisiologi industri sehingga disebut sebagai bapak fisiologi industri dalam bukunya Fisiologi and Industry Efficiency. Menyatakan bahwa dalam usaha mencapai peningkatan produksi dapat dilakukan dengan 3 cara. Menemukan best possible person, menciptakan best possible work, menggunakan best possible effect untuk memotivasi karyawan. Elton Mayo, 1880 sampai 1949. Bahwa dalam usaha mengembangkan cara hubungan manusia, bagaimana seorang manajer dengan bawahannya. Dilema manajer personali, mendorong lebih banyak dan lebih baik untuk dalam bekerja. Hubungan manusiawi dalam organisasi adalah baik, begitu pun sebaliknya. Untuk menciptakan hubungan manusiawi yang baik, seorang manajer harus mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor-faktor sosial dan
Psikologi apa yang memotivasi mereka? Konsep manajemen modern. Konsep ini berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi dan yang lain. Dibangun atas dasar manajemen ilmiah, disebut sebagai aliran kuantitatif, operasi riset, dan manajemen resensi atau manajemen operasi. Perilaku organisasi. Bidang studi interdisipliner yang digunakan untuk mengkaji atau memahami dampak individu, kelompok, dan struktur untuk mengatur orang di tempat bekerja sehingga bekerja lebih baik dan keefektifan organisasi. Abraham Maslow. Aktivitas ini penghargaan kebutuhan akan reputasi, pengakuan, cinta, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, kekasih, kesayang, keamanan dari ancaman fisik, fisiologi, kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.